Atau dibandingkan dengan Malaysia, ini juga jauh kita dengan Malaysia. Rasio utang dia 70%. Tapi Malaysia ini udah deklarasi sebagai negara maju. Dan level ekor Malaysia lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Guys, gempa dekat Indonesia apabila pada 18 hari bulan 3 2025 pasaran saham dekat Indonesia ni buat pertama kalinya sejak tahun 2020 terpaksa dihentikan. Hai teman-teman, hari ini ada berita buruk, yaitu amblesnya atau anjloknya indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia. Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi negara tetangga kita, Malaysia, berada di landasan yang tepat. Kok bisa seperti ini? Kenapa ekonomi Indonesia akhir-akhir ini terdengar kabar kurang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Ekonomi Indonesia dikabarkan kurang baik dan itu juga menjadi perbincangan di media internasional ya, menjadi pembahasan. Sebab apa? Sebenarnya ekonomi tidak baik-baik saja itu penyebabnya banyak banget. Banyak para investor ketika mau berinvestasi di Indonesia tidak percaya, akhirnya tidak jadi, beralih ke negara tetangga. Ya mungkin karena banyaknya kasus korupsi di negara kita, itu sangat-sangat berdampak kurang baik untuk negara kita tercinta. Seperti apa beritanya? Daripada penasaran, kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Dan ini adalah warning buat pemerintahan Indonesia. Ada apa ini? Kenapa? Karena George Soros sudah melakukan gebrakan lagi nih di Indonesia. Jilid 2, dia sudah mulai masuk. Perlahan-lahan siap untuk menghancurkan Indonesia, untuk menggali keuntungan dari situ. Kenapa? Ya simpel aja lah. Kalau semua bisa disetting di rekayasa, makin murah harga aset di Indonesia, siapa yang untung? Orang dengan duit yang paling banyak. Ya, masih ingat zaman dulu market crash Indonesia, apa yang terjadi? Perusahaan Indonesia yang bagus-bagus dijual ke luar negeri, Indosat dijual ke luar negeri. Betul, realita aja, harga barang murah, market dibanting, sahamnya jatuh, dibeli. Sesimpel itu. Bisnis itu very simple, makanya George Soros itu sangat ditakuti oleh negara-negara yang paham bagaimana cara permainannya. So buat kalian guys, ini pertanyaan yang paling penting. Seberapa besar kemungkinan George Soros berhasil menghancurkan Indonesia di tahun 2025? Hari ini pada panik ya, IHSG turun sampai 5% sampai ada trading halt 30 menit. Nah tadi gue udah nanya sama orang research, kenapa sih? Karena hari ini itu asing pada keluar. Nah asing keluar pindah buat ke market China, karena mereka melihat di China stimulusnya lebih bagus dibanding di Indonesia. Potensi growthnya itu lebih ada di China. Kok bisa? Gitu. Di kita tuh prospeknya tuh lagi jelek lah, nggak ada Nggak berita mungkin, Mbak, positif. nggak mungkin. Makanya asing pada keluar. Ditambah ada berita Sri Mulyani mengundurkan diri. Jadi market makin khawatir, makin panik. Nah, tadi gue baca berita kalau Sri Mulyani mengundurkan diri itu hoax. Nah, tapi dari Sri Mulyani itu nggak ngomong apa-apa tuh. Dia bilang kan masih bekerja sampai hari ini. Ya namanya orang resign, nggak mungkin dong ya hari ini resign, hari ini keluar, ya kan? Indeks keyakinan konsumen sekarang sudah semakin turun. Indeks keyakinan konsumen itu untuk menunjukkan seberapa optimis sih sebetulnya konsumen kita terhadap situasi atau keadaan. Semakin turun gitu loh. Dari 127 ke 124 itu surveinya Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen kita. Lalu ada lagi indikator beberapa saat yang lalu dari orang dalam gitu ya, ordalnya di minimarket lah ya, sebuah minimarket terkenal, itu yang mereka terkaget-kaget dengan penurunan grade pembelian susu formula. Indonesia resmi financial crisis. Jam setengah 12 tadi baru aja ada pembekuan sementara perdagangan akibat penurunan IHSG. For some context teman-teman, IHSG itu disuspend terakhir tahun 2008 pas financial crisis dan 2019 pas pandemi. Sekarang gak ada perang, gak ada badai, gak ada apa-apa, disuspend lagi. Gue setuju banget sama komentar ini. Buzzer bisa dikerahkan, media bisa diarahkan, pejabat bisa ngeles bilang semuanya aman terkendali, tapi market gak bisa dibohongin.
Angka itu nggak bisa direkayasa. Investor nggak akan taruh di duitnya di negara yang tiap hari isinya korupsi, bancakan anggaran, dan skandal yang ujung-ujungnya cuma jadi drama. Ini tamparan banget sih untuk pemerintah kita. Market never lie. Ini ada yang ngomong nih, Indonesia terang, pala kau yang terang kayak bohlam. Pandemi enggak, perang enggak, market disuspend. Dan per hari ini, IHSG itu udah anjlok 7%. Ini gila banget sih guys. Menurut kalian gimana? Indonesia udah resmi belum financial crisis? Komen ya. Guys, gempa dekat Indonesia apabila pada 18 hari bulan 3 2025 pasaran saham dekat Indonesia ni buat pertama kalinya sejak tahun 2020 terpaksa dihentikan dagangannya untuk sementara waktu. Apabila pasaran saham Indonesia jatuh sebanyak 7% guys. Okey, kalau korang tengok video-video saya sebelum ni, saya ada bagi perhatian lebih sikit terhadap ekonomi Indonesia ni sebab pada saya dia adalah sesuatu yang mesti kita kena perhatikan. Korang ada tengok tak video saya sebelum ni yang saya kata bahawa di peringkat awal tahun 2025 diorang dah alami budget defisit. Ini satu benda yang sangat serius guys. Jangan main-main bila sesebuah negara tu dia alami budget defisit sejak awal tahun ni, dia adalah satu perkara yang sangat rare tau. Sebab biasanya defisit akan dialami pada pertengahan tahun hingga hujung tahun. Ini secara tak langsung membuktikan bahawa ekonomi Indonesia ni dia hadap masalah yang agak serius sekarang ni. Okey, ada lagi satu perkara yang bagi kesan yang besar terhadap pasaran saham dekat Indonesia ni. Apa guys? Tengok ni Baru-baru ni ada ura-ura yang mengatakan bahawa walaupun berita ni belum benar lagi tapi sudah berlega-lega lah dan menjadi sebuah spekulasi bahawa Menteri Kewangan Indonesia iaitu Sri Mulyani dikabarkan akan meletakkan jawatan. Benda ni seterusnya telah mengakibatkan panik di kalangan pelabur yang menyebabkan mereka membuat sell off lah. Akan tetapi timbalan speaker dia dah buat kenyataan lah bahawa Sri Mulyani ni dia tetap akan kekal jawatan sebagai Menteri Kewangan. Statement yang cepat dan pantas ni memang kena buat guys. Kalau tak investors akan panik lah. Lebih-lebih lagi Sri Mulyani ni dia bukan orang sembarangan tau. Sri Mulyani ni dia adalah seorang pakar ekonomi yang terkemuka dan sangat berpengaruh terutamanya dekat Asia Tenggara ni. Kalau korang nak tahu, dia adalah bekas managing director dekat World Bank. Dan dia juga dikatakan sebagai seorang yang sangat berpengaruh untuk mempengaruhi hala tuju ekonomi Indonesia ni. Kalau dia letak jawatan, memang panik lah jawabnya. Cuma dalam keadaan ini, investors biasanya dia akan tunggu, dia akan tengok apa yang pentadbiran akan buat lah. Adakah akan ada pengumuman tertentu yang akan menyokong ekonomi ataupun akan membuatkan pentadbiran menyuntik wang ke dalam ekonomi untuk menyokongnya? Kalau tidak ada pengumuman yang pantas untuk menyokong ekonomi ni, benda-benda macam ni biasanya dia akan bagi kesan yang tak baik kepada pasaran saham. Sementara tu, kita dekat Malaysia pun, kita kena sentiasa waspada, berada dalam keadaan yang berhati-hati guys. Sebab macam saya cakap, tahun 2025 ni dia penuh dengan ketakpastian. Okey guys, apa pandangan korang tentang video ni? Kalau korang ada sebarang pandangan, pendapat dan sebagainya, drop dekat ruangan komen guys. Assalamualaikum. Jangan lupa share dan like video ni macam biasalah. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua beberapa berita yang saat ini cukup viral di media Asia Tenggara terkait ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Penyebabnya tentunya juga sangat begitu banyak. Di antara salah satu yang paling utama pemuncanya atau faktor utamanya, Indonesia ini dikategorikan negara yang dimana sedikit-sedikit kasus korupsinya itu luar biasa. Maka dari itu, kalau investor sampai-sampai tidak masuk, ya kan, tidak mau menanamkan modal atau berbuka usaha di Indonesia, tentunya ini juga suatu hal yang kurang baik untuk Indonesia. Tetapi jika investor asing datang ke Indonesia buat kilang ataupun buat bisnis, tentunya akan saling menguntungkan satu sama lain. Dan Indonesia sekarang juga dikategorikan salah satu negara yang dimana investor asingnya itu sangat rendah. Mungkin karena akibat ketidakpercayaan ya investor asing untuk berinvestasi ke Indonesia, justru lebih ke negara tetangga. Sehingga
akhirnya dampaknya juga begitu sangat luar biasa. Dan akhir-akhir ini daya beli masyarakat juga begitu rendah, pengangguran semakin banyak. Banyak kilang-kilang yang memberhentikan para pekerjanya. Harapan saya mudah-mudahan Indonesia segera berbenah dan tentunya bisa maju ke hadapan. Sedangkan negara tetangga kita yang kadang-kadang sering kalian katakan ya kan, Malaysia itu negara yang banyak subsidinya, sedikit-sedikit subsidi. Tapi faktanya Malaysia merupakan salah satu negara yang berada di landasan yang tepat. Mungkin kalau di Indonesia subsidinya nggak ada, tapi korupsinya luar biasa. Itulah yang terjadi saat ini. Ya memang mau nggak mau, fakta pahit harus kita akui dan semoga kepahitan tersebut menjadi obat dan Indonesia bisa maju ke hadapan. Dan inilah fakta yang mengejutkan tentang negara tetangga kita. Kenapa bisa lebih maju ke hadapan dan kenapa Indonesia saat ini ekonominya tidak baik-baik saja. Efisiensi, jadi ini adalah langkah yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk memangkas seluruh anggaran yang tidak efektif. Seperti contohnya pembelian ATK dia dipotong 90%, seminar dipotong 45%. Total target dari efisiensi sekitar 750 triliun dan sekarang adalah fase pertama dapetin sekitar 350 triliun. Nantinya akan channel back untuk program-program flagshipnya Presiden. Contohnya makan bergizi gratis, kemudian pendirian Danantara, dan program-program lainnya. Tapi ada kekhawatiran yang lebih mendasar, jangan-jangan angka ini memang harus diambil untuk menutup hutang jatuh tempo kita per tahun depan sekitar 800 triliun. Padahal kita sering mendapatkan informasi kalau rasio hutang Indonesia terhadap GDP itu lumayan rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena rasio hutang kita terhadap GDP hanya 40%. Nah, kita pasti familiar dengan data yang menunjukkan rasio hutang terhadap GDP Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, ini tabel yang lumayan lengkap nih. Nah, di sini contohnya Jepang, dia rasio hutang to GDP-nya sekitar 200%. Tapi kenapa dia tidak bisa dikompar dengan Indonesia? Tentu saja karena pendapatan luar negeri Jepang itu gede banget. Dia punya pabrik semiconductor di Taiwan, dia punya pabrik chip di Korea, dia punya pabrik mobil di Indonesia. Jadi kalau dibandingkan dengan ekonomi domestik, hutang dia memang tinggi banget. Tapi again, pendapatan internasional dia tinggi banget. Dibandingkan dengan Amerika Serikat, apalagi Amerika Serikat, karena Amerika ini adalah satu-satunya negara di dunia yang uangnya tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tapi juga sebagai komoditas. Dia hampir setara dengan emas, kita menyebutnya safety haven assets. Yang kedua, 60% transaksi internasional menggunakan USD. Yang ketiga, rasio hutang dia 70%-nya berasal dari dalam negeri, 30%-nya berasal dari luar negeri. Dan 30% ini berasal dari Jepang, dan pada dasarnya Jepang adalah negara Amerika di Asia. Atau dibandingkan dengan Malaysia, ini juga jauh kita dengan Malaysia. Rasio hutang dia 70%, tapi Malaysia ini udah deklarasi sebagai negara maju. Dan level ekor Malaysia lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Wow! Ekor Malaysia 4,5, jadi dengan investasi 4,5 dapetin 10 juta katakanlah. Di Indonesia untuk dapetin 10 juta butuh 6,8 juta. Jadi akhirnya kemarin Tesla masuk ke Malaysia dibandingkan masuk ke Indonesia. Terlebih infrastruktur dasar di Malaysia itu juga udah terbangun, udah matang. Betul Mas. Jadi ekonomi Malaysia ini tinggal lepas landas. Sekarang dilakukan Malaysia ini udah naik ke level contohnya membangun satu kawasan ekonomi eksklusif dengan Singapura di Johor untuk mengembangkan data center dan AI. Sesuatu yang agak jauh sepertinya di Indonesia. Jadi meskipun rasio hutang kita cukup rendah dibandingkan negara-negara lain, tapi produktivitas kita juga rendah. Infrastruktur dasar kita belum matang. Ini yang menjadi dilema economic growth-nya Indonesia. Ada dua pendekatan yang bisa dipakai untuk meneropong situasi semacam ini. Yang pertama, ekspansif. Jadi kita melihat negara seperti Turki, dia menaikkan defisit anggaran sampai sekitar 5%. Jadi dia punya fleksibilitas lebih untuk mengalokasikan anggaran dia untuk sektor-sektor yang dia anggap produktif. Dan impact-nya pertumbuhan ekonomi dia double digit, jadi 10%. Tapi diikuti dengan inflasi sekitar 80%. Dan mata uang dia jatuh. Meski demikian ini tetap menguntungkan. Kenapa? Karena harga barang dari Turki menjadi sangat murah. Akhirnya ekspor dia surplus semuanya dengan berbagai negara. Nah, pendekatan yang kedua yaitu konservatif. Kebijakannya biasanya austerity, yaitu pengetatan, menaikkan pajak, kemudian mengefisiensikan seluruh pengeluaran, menjaga stabilitas dari rupiah. Pendekatan konservatif semacam ini udah kita implementasikan selama 10 tahun terakhir. Nah, meski demikian kita ngelihat
rupiah tetap terdepresiasi sekitar 41% selama 12 tahun terakhir, bahkan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Jadi kebijakan austerity kelihatannya memang menyelamatkan ekonomi Indonesia, tapi tidak mampu menaikkan level ekonomi Indonesia. Menurut kalian lebih baik seperti apa, guys? Apakah kita tetap akan di jalur pendekatan konservatif atau kita melakukan kebijakan yang sedikit lebih ekspansif, sedikit lebih berani untuk menaikkan growth ekonomi dari Indonesia? Beri pendapat kalian. Indonesia baru saja ngalamin deflasi, alias harga-harga pada turun. Sounds good? Well, not really. Kalau harga turun cuma gara-gara ada promo atau diskon gede-gedean sih nggak masalah. Tapi kalau ini terjadi karena ekonomi lagi lesu, itu bisa jadi warning sign. Menurut data terbaru dari BPS, Indonesia mencatat deflasi sekitar 0,09% secara tahunan dan 0,48% secara bulanan. Ini tuh kejadian langka, karena terakhir kali Indonesia ngalamin deflasi tahunan itu tahun 2000. Penyebabnya banyak faktor. Tapi yang paling kelihatan adalah turunnya harga bahan makanan kayak daging ayam, cabai, tomat, telur ayam, dan lain-lain. Plus ada diskon tarif listrik yang lumayan ngebantu bikin inflasi turun. Sounds like a blessing, tapi ada efek sampingnya. Ketika harga-harga turun, artinya daya beli masyarakat juga bisa melemah. Orang jadi lebih milih nabung daripada belanja. Buat bisnis, ini bisa jadi mimpi buruk. Soalnya kalau orang nggak belanja, omset turun, laba menipis, dan ujung-ujungnya bisa terjadi pengurangan tenaga kerja alias PHK. Nah, kalau udah banyak yang kehilangan kerjaan, daya beli makin turun. It's a vicious cycle, bro. Kenapa sih deflasi ini bisa kejadian? Selain karena harga pangan yang turun, ada juga faktor ekonomi global yang ikut main. Banyak negara yang struggling dengan perlambatan ekonomi. Permintaan ekspor melemah dan harga komoditas global turun. Indonesia sebagai negara yang masih bergantung sama sektor ekspor juga kena dampaknya. Kalau harga komoditas seperti minyak sawit dan batu bara turun, pendapatan negara dari ekspor ikut turun, dan itu berimbas ke ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan moneter dari Bank Indonesia juga ikut berpengaruh. Bank Indonesia sempat mempertahankan suku bunga di level tinggi buat jaga inflasi tetap stabil, tapi efek sampingnya justru bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kalau suku bunga tinggi, orang dan perusahaan jadi lebih mikir 2 kali buat minjem uang. Investasi melambat dan roda ekonomi jadi nggak muter secepat biasanya. Tapi jangan panik dulu. Para ekonom bilang deflasi kali ini mostly disebabkan oleh faktor musiman dan kebijakan pemerintah, bukan karena ekonomi benar-benar hancur. Jadi kemungkinan besar inflasi bakal balik lagi beberapa bulan ke depan. Cuma ya tetap harus waspada, apalagi kalau sampai ekonomi beneran slow down. So, what's next? Pemerintah dan Bank Indonesia pasti bakal ambil langkah buat jaga stabilitas ekonomi. Bisa dengan nurunin suku bunga, nambah stimulus buat dorong konsumsi, atau kasih insentif biar orang dan perusahaan mau spending lagi. Selain itu, belanja pemerintah di proyek infrastruktur juga bisa dipercepat buat dorong pertumbuhan ekonomi. Intinya, kita pantau saja deh. Apakah ekonomi bakal bounce back atau malah makin stuck? Jangan cuma senang harga turun, tapi juga perhatiin kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kalau deflasi berkepanjangan, bisa jadi sinyal bahwa ekonomi lagi nggak sehat. Jadi tetap aware dan siap-siap menghadapi segala kemungkinan. Thank you. Hai teman-teman, hari ini ada berita buruk, yaitu amblesnya atau anjloknya indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia. Sempat perdagangan dihentikan selama 30 menit karena anjlok sampai 5%. Emang aturannya seperti itu. Ketika dibuka kembali sudah 30 menit juga sempat anjlok ke 6,12%. Ini penurunan yang paling dalam setelah kejadian di pandemik 2020. Jadi ini benar-benar menunjukkan pasar merespon situasi tidak baik-baik saja, berlawanan dengan klaim dari pemerintah yang mengatakan ekonomi, fundamental ekonomi oke. Ini adalah nggak bisa bohong nih, ya.
Ada yang mengatakan bahwa ini karena rumor Sri Mulyani, Menteri Keuangan akan mengundurkan diri. Ada juga yang mengatakan bahwa ini respon terhadap ketidakjelasan program-program pemerintah, termasuk dana antara, tata kelolanya belum jelas, kepengurusannya belum lengkap, skemanya dan segala macam. Kemudian kewajiban dari bank untuk mendukung koperasi merah putih yang ada 700 ribuan, gimana cara apakah itu hati-hati. Nah, ini semuanya ini apa? Semuanya ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap ketidakjelasan dan ketidaktransparan, ketidakakuntabelnya komunikasi publik pemerintah atas semua program-programnya. Semuanya jadi ngambang, nggak jelas, menimbulkan rumors. Dan rumors ini mempengaruhi situasi di pasar modal Indonesia. Nah, kita akan memonitor itu terus, saksikan terus di IDN Times. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua beberapa berita terkait perkembangan ekonomi di Indonesia yang saat ini menjadi perbincangan hangat di media internasional. Bahkan juga viral di Malaysia juga ya, terkait ekonomi Indonesia sedang keadaan kurang baik. Harapan saya mudah-mudahan Indonesia juga bisa melalui ini semua, meskipun saat ini ya kita bisa dikatakan merupakan salah satu negara yang kurang baik kabarnya terhadap ekonomi, apalagi dengan tingkat korupsi yang begitu semakin tinggi sehingga menjadikan para investor asing mau berinvestasi ke Indonesia juga pikir-pikir, belum lagi pungli, belum lagi hal-hal yang lainnya lagi. Mudah-mudahan negara kita tentunya juga bisa seperti negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan Vietnam sekarang kita bisa lihat kemajuan ekonominya juga begitu sangat luar biasa. Thailand, Malaysia juga merupakan salah satu negara yang dikategorikan cukup sangat maju, ekonominya makin melesat. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, ekonomi Malaysia jauh lebih baik dari Indonesia. Oke, itulah kabar terkini. Cukup sekian. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.